Aduh, gawat. Kamu udah salah alamat, sekarang jadi bikin ibunya panik kan? Kalau mau bertamu kabarin dulu dong. Ibarat tamu tadi undang, kamu nongol dari tempat yang gak diduga-duga tahu. Bikin orang jantungan aja. Otan jadi ingat, kamu sempat menghebohkan dunia maya dengan foto lagi manjat pagar. Ya ampun, sampai dibuatin meme lucu-lucu deh. Maaf pemirsa, Otan tadi intermezzo sedikit biar gak ikutan panik. Om editor, balik lagi ke kejadian tadi yuk. Jadi kalau ada kejadian kayak begini, gak perlu panik ya. Otan kasih sedikit tipsnya ya, agar ibu-ibu di rumah juga bisa mengatasi masalah ini sendiri. Otan yakin, the power of a mama pasti bisa mengatasi masalah tamu tadi undang kayak begini. Yang pertama, cari alat yang bisa untuk mengusir sekaligus sambil menjaga jarak aman. Yap, apalagi kalau bukan sapu atau sikat. Yang penting gagangnya panjang. Ciat, wait. Memang dasar the power of mama ya. Biasanya kalau si hewan merasa ada pergerakan yang jadi ancaman, dia akan putar balik untuk kabur melalui jalur dia masuk. Tapi untuk kasus ini, si biawak malah kelihatan diam aja tuh. Itu bukannya senjata pamungkasnya kurang mempan ya teman. Jadi biawak juga punya insting untuk berpura-pura mati ketika ada ancaman. Nah, kita bisa coba pakai cara kedua. Coba siram biawaknya dengan air yang lebih dingin dari suhu air biasanya. Biawak adalah hewan berdarah dingin yang perlu kehangatan untuk tetap hidup. Jadi ketika disiram air kulkas yang dingin akan membuat dia segera pergi keluar ruangan untuk mencari sumber panas. Tapi kalau dilihat-lihat, ini kayaknya kamu yang betah. Apa emang jalur kamu masuk tadi susah buat keluar sob? Kamu gak mau pulang-pulang juga? Kalau begitu ya harus pakai cara ala profesional nih. Cara ketiga, kita bisa manfaatkan tali dan gagang sapu atau sikat yang tadi. Ikat tali pada ujung lubang gagang sikat atau sapu seperti ini. Terus buat simpul sederhana. Dengan cara ini, kita bisa menangkap si biawak tanpa perlu memegangnya dengan tangan kosong. Tada! Simpel kan? Coba sekarang buktikan, apakah segampang itu menangkap biawak dengan simbol tali ini? Wits! Sat! Berhasil! Bingung biawaknya mau dikemanakan? Lepaskan biawaknya di alam terbuka, lahan yang luas, dan yang paling penting, jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga ya, supaya biawak nggak bisa balik lagi. Oke, dadah Sobat Otan. Wih, Otan salut sama ibu satu ini. Otan sebut ibunya kuat dan pemberani. Kermaks. Tapi saran Otan tadi hanya boleh dilakukan kalau sudah diperhitungkan dengan cermat dan sudah mengukur kemampuan diri sendiri ya. Kalau tidak berani atau tidak sanggup, tenang. Dalam keadaan darurat, kita bisa telepon saja 113 alias minta tolong sama paman petugas damkar. Maka para petugas pemadam kebakaran akan siap, sigap, dan cepat menanggapi masalah darurat. Permisi, mobil damkar mau lewat. Misi. Maaf, kasih jalan ya kakak-kakak semua. Oke, tim Animal Rescue Damkar sudah sampai di lokasi. Nampaknya paman damkar sedang melakukan pengecekan awal supaya petugas bisa tahu posisi hewan dan jarak aman. Meskipun sudah dibekali ilmu dan peralatan canggih, yang harus diutamakan tetap keselamatan. Hati-hati ya paman damkar, pelan-pelan tapi pasti. Jangan sampai diserang atau biawaknya kabur. Biawaknya langsung tertangkap tanpa ada perlawanan.
Mungkin sobat otan ini mengalami dehidrasi karena berada dalam waktu cukup lama di atas sana. Makanya dia udah gak lincah lagi saat mau ditangkap. Saat musim hujan seperti ini, permasalahan biawak masuk pemukiman warga seperti kerap terjadi. Ada alasannya teman. Pertama, mereka memiliki insting berburu yang tajam. Aroma dari sisa makanan di dapur atau tikus yang bermukim di sekitar perumahan dapat memancing biawak datang. Postur tubuh biawak yang memanjang jadi bisa muat masuk jalur saluran air di perumahan. Dia juga punya penglihatan yang baik meski berburu dalam gelap. Sebagai perlindungan diri, biasanya biawak senang bersembunyi di tempat-tempat yang gelap dan lembab, seperti lubang saluran air atau parit. Selain lubang, bisa juga di semak-semak. Otan punya cara pencegahan yang mudah supaya biawak tidak masuk rumah lagi nih. Pertama, jaga kebersihan pekarangan sekitar rumah. Bersihkan ranting, daun, batang pohon di sekitar rumah. Ayo, semangat ibu-ibu! Semak-semak atau batang kayu bisa jadi tempat persembunyian biawak. Pekarangan yang berantakan bisa mengundang reptil lapar ini datang untuk berburu mangsa di sekitar rumah. Selain jaga kebersihan, tutup lubang atau celah di sekitar rumah. Misalnya, tutup lubang aliran air dengan kawat jaring seperti ini. Ikat yang kuat ya, supaya nggak mudah dijebol. Ngomong-ngomong, si biawak tadi habis dilepas apa kabarnya ya? Nah, itu dia. Dari gerak-gerikmu sepertinya kamu lagi mengincar sesuatu. Kamu mau cari apa lagi, Sob? Waduh, tuh kan. Si biawak lapar ini sepertinya mengincar anak ayam itu. Tadi sudah ganggu masuk ke rumah warga. Sekarang masih mau gangguin ayam-ayam ini. Jangan ya, jangan. Mereka masih kecil-kecil. Masa depannya masih panjang. Eits, udah berani-berani mendekat kamu ya. Jangan. Otan peringatin, jangan. Nah kan, apa Otan bilang? Induk ayam langsung siap menghadang. Wah, induk ayam memang memiliki insting untuk melindungi anaknya ketika ada ancaman. Dia nggak akan tinggal diam kalau kamu macam-macam sama anak-anaknya, Sob. The power of ama-ama. Memang nggak ada duanya deh. Udah. Mending kamu balik ke tempat asalmu ya. Aduh, nasib. Di alam, biawak memiliki insting berburu yang luar biasa canggih. Dia mampu mendeteksi mangsa dimanapun posisinya berada. Tunggu. Sepertinya dia sedang fokus mengincar sesuatu deh. Walah, dia mengincar anak burung itu. Maaf ya sobat kecil, Otan gak bisa berbuat apa-apa. Begitulah hukum alam teman, siapapun bisa menjadi mangsa agar yang lain bisa bertahan hidup. Buat banyak orang, biawak memang binatang menakutkan, apalagi kalau masuk sembarangan ke rumah kita. Tapi rupanya ada yang sayang dan memeliharanya sebagai peliharaan loh. Kenalkan teman, sobat Otan ini namanya Pengki. Dia hewan kesayangannya Kak Ebot. Si Pengki ini dirawat dari kecil sampai sekarang usianya sudah 6 tahun. Warga di sekitar rumah Kak Ebot sudah hafal banget dengan kebiasaan si Pengki.
Siang bolong begini, waktunya si Pengki berjemur atau istilahnya basking. Berjemur sangat dibutuhkan oleh biawak untuk menghangatkan suhu tubuhnya. Berjemur boleh aja Pengki, tapi jangan di tengah jalan gini dong. Banyak kendaraan lalu lalang tuh. Cie, udah kayak artis aja, diajak selfie segala. 1, 2. Artisnya kan Otan, kenapa kamu yang diajak foto bareng? Oh ya teman, sobat Otan ini adalah jenis Salvator Borneo. Seperti namanya, ia asli dari Kalimantan loh. Kalian pasti heran deh, kok bisa ya biawak jadi hewan kesayangan? Apa nggak bahaya? Tenang dulu teman, meskipun tampangnya garang, kalau diperlakukan dengan benar, biawak sebenarnya baik hati dan bisa jadi kalem kok. Kayak Otan gitu. Ayo Pengki, waktunya jalan-jalan. Kamu yang tenang ya, biar motornya nggak oleng. Si Pengki ini beratnya 35 kg loh. Sama dengan berat badan ideal anak laki-laki umur 11 tahun. Wih, pegal juga ya gendongnya. Gimana Pengki? Asik kan jalan-jalan keliling kota?